Dahulu kala terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Seribu Tanjung. Kerajaan tersebut dipimpin ratu yang sangat tegas dan disegani orang-orang seantero negeri. Ratu memiliki 7 orang putri yang berparas cantik jelita. Para putri memiliki kelebihan masing-masing. Mereka anggun, penyayang satu sama lain, dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Suatu pagi yang cerah, ketujuh putri berkeinginan untuk pergi mandi dan bermain ke lubuk sarang Umay. Untuk memenuhi keinginannya, mereka pergi menghadap Ratu Cik Sima. Tanpa banyak berbicara, Ratu Cik Sima pun mengizinkan ketujuh putrinya untuk pergi ke lubuk sarang Umay dengan membawa bawahan Ratu Cik Sima. Sesampainya di lubuk sarang Umay, kakak tertua yaitu Mayang Kemuning meninggalkan adik-adiknya bersama bawahannya untuk melihat suasana yang ada di sekitar lubuk sarang Umay. Ketika Kemuning sedang berjalan melihat suasana, ia tak sengaja melihat sebuah anggur yang jatuh di sekitar situ. Ia pun memanggil adiknya, yaitu Dinda Mayangsari. Mayangsari pun bergegas menemui putri Mayang Kemuning. Sesampainya Mayangsari, Mayang Kemuning pun memberitahunya. Mereka berdua pun akhirnya bingung bagaimana ada sebuah anggur di situ. Padahal di tempat itu tidak memiliki pohon anggur satupun. Lalu Putri Mayang Kemuning memberikan anggur itu kepada Mayangsari untuk ia simpan dan untuk mencari pemilik buah itu. Putri Mayang Kemuning dan Putri Mayangsari kembali untuk menemui saudaranya yang sedang mandi dan bermain di lubuk sarang Umay. Di tengah keasikan mereka pun tak sadar bahwa ada seseorang yang diam-diam memerhatikan mereka. Dia adalah Pangeran Empang Kuala yang berasal dari kerajaan seberang. Putri Mayangsari meninggalkan keenam kakaknya untuk pergi mencari pemilik buah itu. Tiba-tiba Mayangsari terjatuh dan tak sengaja buah itu terlepas dari tangannya. Saat itu Pangeran Empang Kuala juga berjalan dan bertemu Putri Mayangsari sambil mengambil buah yang jatuh dari tangan Putri Mayangsari. Putri Mayangsari dan Pangeran Empang Kuala pun bercerita. Di sela-sela pembicaraan mereka, Pangeran Empang Kuala terkagum-kagum dengan kecantikan Putri Mayangsari. Mereka berpisah dan Pangeran Empang Kuala bergegas untuk menemui ibunya. Ratu Melani pun pergi ke kerajaan Seribu Tanjung untuk bertemu Ratu Cik Sima. Ratu Cik Sima juga menerima dengan hormat kedatangan Ratu Melani. Ratu Melani akhirnya menceritakan maksud dan tujuan ia datang ke kerajaan Seribu Tanjung. Selepas mendengarkan Ratu Melani, Ratu Cik Sima memanggilkan bawahannya untuk memanggilkan ketujuh putrinya ke hadapannya. Ratu Cik Sima lalu menceritakan tujuan ia memanggil ketujuh putrinya untuk bertemu dengannya. Akan tetapi, ketujuh putri kaget dan menyalah pinangan itu. Karena kerajaan Seribu Tanjung memiliki adat sendiri, yaitu di mana kakak tertualah yang harus menikah pertama.
Pinangan Pangeran Empang Kuala pun akhirnya ditolak oleh Kerajaan Sri Bunga Tanjung karena memiliki adat tersendiri. Pangeran yang mendengar hal itu marah dan tidak terkontrol emosinya. Sampai pada suatu hari, Pangeran Empang Kuala pun mengirimkan perang dengan Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Selama peperangan itu dimulai, ketujuh putri bersembunyi di goa yang berada di Kerajaan Sri Bunga Tanjung dan juga ditemani oleh bawahan ibundanya. Setelah berbulan-bulan peperangan pun belum usai dan ketujuh putri tersebut sudah tidak memiliki makanan untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, ketujuh putri itu tewas kelaparan di goa itu. Pangeran Empang Kuala pun akhirnya menyesal dengan apa yang telah diperbuat. Dari peristiwa tersebut, lahirlah nama kota Dumai yang diambil dari kata-kata Pangeran Empang ketika mengagumi kecantikan dari Putri Mayangsari. Sejak saat itu, daerah tersebut menjadi kota Dumai yang sekarang kita kenal dan menjadi wilayah kilang minyak PT Pertamina Dumai. I know gold is not enough.